Terkuak peran 2 DPO kasus Vina yang telah dihapus oleh Polda Jawa Barat ternyata lebih sadis dari pelaku lain. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, sempatkan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terupdate dari Seleb.com. Inilah peran kedua DPO kasus Vina yang tiba-tiba saja dihilangkan dari daftar tersangka oleh Polda Jabar. Fakta mengejutkan ini diungkapkan oleh Hotman Paris Hutapea selaku kuasa hukum korban Vina Arsita Dewi yang meminta agar Presiden segera membentuk tim pencari fakta. Seperti diketahui, 8 tahun berjalan polisi belum bisa menyelesaikan kasus Vina Cirebon. Bahkan kasus ini hampir ditutup lantaran tak ada penyelidikan lebih lanjut. Hingga akhirnya keluarga korban Vina dengan bantuan produser mengangkat kisah kematian Vina ke dalam layar lebar. Setelah kasus ini kembali viral di tahun 2024, polisi akhirnya kembali mencari 3 DPO yang selama ini masih dinyatakan buron. Tak lama berselang, Polda Jabar akhirnya berhasil menangkap Peggy Setiawan yang diduga merupakan satu dari ketiga DPO yang selama ini dicari. Namun yang membuat banyak pihak tak terima, Polda Jabar tiba-tiba menghilangkan 2 DPO lainnya karena dianggap tidak ada atau hanya fiktif. Tak terima dengan banyaknya kejanggalan ini, Hotman Paris akhirnya membongkar peran dari kedua DPO yang dianggap fiktif dan dihapuskan begitu saja oleh Polda Jabar. Hotman Paris menjelaskan bahwa peran kedua DPO tertulis jelas secara rinci dalam berita acara pemeriksaan di tahun 2016. Dalam BAP dijelaskan bahwa DPO Andi merupakan orang yang pertama kali melempari dan memukul Eki Vina. Tak hanya itu, Andi juga yang mengangkat tubuh Vina dan membuka bajunya. Sedangkan Dani merupakan pelaku yang pertama kali membuka celana dan meruda paksa Vina. Setelah itu ketujuh orang pelaku lainnya termasuk Peggy alias Perong ikut melakukannya secara bergantian. Karena itu Hotman Paris dan keluarga Vina belum bisa menerima keputusan Polda Jabar yang menganggap bahwa kedua DPO itu hanyalah fiktif. Hotman menyarankan agar penyidikan kasus ini ditunda terlebih dulu dan meminta Presiden Joko Widodo membentuk tim pencari fakta. Selain itu, Hotman juga menyarankan agar tim pencari fakta berasal dari berbagai kalangan universitas agar lebih netral dalam menyelidiki dan menyampaikan fakta sesungguhnya. Sebagai informasi, 8 tahun lalu Vina Cirebon dan kekasihnya bernama Muhammad Rizky Rudian alias Eki meninggal karena ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Awalnya Vina dan Eki diduga meninggal akibat kecelakaan, namun setelah diselidiki lebih lanjut ternyata keduanya terbukti dihabisi. Bukan hanya dihabisi, Vina juga diruda paksa secara bergantian oleh para tersangka. Atas kejadian itu di tahun 2016, Polda Jawa Barat menetapkan 11 orang tersangka.